pagi anak-anak, apa kabarmu hari ini? Kalian siap diberkati dengan firman Tuhan untuk sekolah minggu pada pagi hari ini? Mari kita nikmati bersama cerita pada pagi ini. Ekspresi wajah adalah cerminan hati. Senyum menandakan hubungan kita dengan Tuhan dan sesama manusia sedang dalam keadaan yang baik. Sebaliknya, jika kita sedang murung, maka itu berarti ada yang tidak beres dalam hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Kalau sudah demikian, maka kita harus segera memperbaiki hubungan itu. Cerita firman Tuhan kali ini bertujuan supaya kita segera mengintrospeksi diri kita, sehingga wajah kita tidak akan nampak murung. Apakah kalian tahu siapakah Leonardo da Vinci? Dia adalah seorang seniman dan penemu yang terkenal. Ia banyak menghasilkan karya-karya yang termasyhur. Ia juga memiliki banyak ide yang akhirnya menjadi dasar dari penemuan-penemuan modern. Salah satu karyanya yang terkenal adalah The Last Supper atau Perjamuan Terakhir. Sebuah lukisan yang dibuat di dinding istana Lodovico Sforza, Duke of Milan pada tahun 1482 sampai 1499. Nah, dalam kisah pembuatan lukisan ini ada kisah yang sangat menarik yang mau kita bersama-sama simak pada pagi hari ini. Pada suatu hari, Leonardo sedang melukis di teras kamarnya. Ia asik menyapukan kuasnya di atas kanvas sambil bersiul-siul dengan gembira. Ah, sungguh hari yang indah untuk melukis, pikirnya sambil tersenyum. Tuan, seru Felipe asistennya sambil berlari-lari. Ada apa Felipe? Tanyanya. Pagi-pagi engkau sudah berlari-lari seperti itu. Duke of Milan hendak menemui Anda, Pak, kata Felipe terengah-engah. Lodovico Sforza? Wah, ada apa ya? Pasti ada sesuatu yang sangat penting. Sampai-sampai beliau sendiri datang ke sini. Ia segera meninggalkan peralatan lukisnya, mencuci tangan, lalu menyambut temannya Duke Lodovico. Ada apa gerangan sampai Tuan datang menemui hamba yang sederhana ini? Tanyanya sambil membukukan badan penuh hormat. Ah, tidak perlu kau kaku seperti itu, kata Duke Lodovico sambil tersenyum. Ayo kita bicara di taman saja. Begini, kata Duke Lodovico sambil menepuk-nepuk pundak Leonardo. Bolehkah aku memintamu untuk menyumbangkan bakatmu? Tentu Tuan, itu adalah suatu kehormatan buat saya, jawab Leonardo. Saya berencana memperindah istana. Karena itu saya memintamu untuk membuat sebuah lukisan di dinding istana, lanjut Duke Lodovico. Kalau boleh saya tahu, lukisan apa yang Tuan kehendaki untuk saya buat? Perjamuan terakhir, jawab Duke Lodovico. Perjamuan terakhir. Kata-kata Duke Lodovico terngiang di kepala Leonardo, bahkan setelah Duke Lodovico pergi. Lukisan ini bukanlah sesuatu yang main-main. Sebuah lukisan yang menggambarkan Tuhan bersama dengan ke-12 muridnya di malam sebelum dia disalibkan. Bayangkan, aku harus melukisnya dengan segala kemampuanku. Leonardo mendapat ide. Supaya lukisannya terlihat senyata mungkin, ia mencari model-model yang dinilainya mirip secara karakter dan penampilan dengan tokoh-tokoh yang hendak dilukisnya. Mulailah ia mencari model-model untuk lukisannya. Kalau kita menjadi Leonardo, kira-kira model siapa yang akan kita cari pertama kali? Ya, model yang harus kita cari pertama kali adalah seorang model untuk menjadi Tuhan Yesus. Maka Leonardo pergi ke gereja.
Ia mencari seorang yang saleh dan senang melayani. Tak berapa lama ia menemukan orang yang dicarinya. Orang itu sedang menyanyi di kor gereja. Wajahnya terlihat berseri-seri dan orang itu menyanyi dengan sungguh-sungguh. Ketika Leonardo diperkenalkan dengannya, ia tersenyum dengan ramah. Ini dia orangnya, pikir Leonardo. Orang itu pun diundang ke tempat kerjanya. Orang itu kemudian mengenakan jubah dan berpose sebagai model Tuhan Yesus. Leonardo sangat puas. Lukisannya terlihat hidup, seakan-akan ada pancaran kasih dari sorot mata Tuhan Yesus. Demikianlah Leonardo mengerjakan lukisannya dengan sungguh-sungguh selama bertahun-tahun. Ia mendapatkan model dari Petrus, Andreas, Yakobus dan Yohanes di antara para nelayan di pelabuhan. Model untuk Matius adalah seorang pegawai kerajaan dan Simon orang Selot adalah seorang prajurit. Satu persatu model mengisi dan memberikan nyawa di dalam lukisannya. 7 tahun telah berlalu. Akhirnya tersisa satu tokoh lagi. Tokoh ini adalah tokoh yang paling sulit dicari. Tokoh yang paling dihindari oleh semua orang. Siapakah dia? Yudas Iskariot, murid yang mengkhianati Tuhan Yesus. Di mana kira-kira aku dapat menemukan model untuk Yudas ini? Pikir Leonardo. Leonardo mencari model Yudas di antara para tunawisma di ganggang yang kumuh, di antara para pemabuk di bar di kota Roma. Meski begitu, ia belum juga menemukan orang yang tepat untuk menggambarkan tokoh yang mengkhianati Tuhannya itu. Anda mencari model untuk Yudas? Tanya pemilik bar. Kenapa Anda tidak mencarinya di penjara saja? Wah, itu ide yang bagus, pikir Leonardo. Ia pun segera pergi ke penjara kota. Saya tahu orang yang cocok untuk itu, kata kepala penjara ketika Leonardo menyampaikan maksudnya. Ayo ikut saya. Kepala penjara membawa Leonardo ke bagian terdalam di penjara itu, di penjara bawah tanah. Di sana ia bertemu dengan orang yang dimaksud oleh kepala penjara itu. Orang itu berwajah sangat murung, sama sekali tidak ada senyum di wajahnya. Rambut, jenggot dan cambangnya kusut tak terurus. Sorot matanya dipenuhi dengan keputusasaan dan kegelapan. Dari kepala penjara, Leonardo tahu kalau orang ini adalah pembunuh yang telah dijatuhi hukuman mati. Kepala penjara mengizinkan Leonardo untuk membawa orang itu ke tempat kerjanya untuk dijadikan model Yudas dengan pengawalan ketat tentunya. Sesampainya di tempat kerjanya, orang itu duduk di hadapan Leonardo. Leonardo pun mulai mengoleskan kuasnya di atas dinding. Beberapa jam sehari, 6 minggu lamanya ia duduk di hadapan Leonardo, dan akhirnya lukisan itu pun hampir selesai. Boleh saya tahu, saya menjadi model tokoh apa? Tanya orang itu dengan suara parau memecah keheningan. Yudas Iskariot, jawab Leonardo. Kepala penjara telah menyampaikan hal ini kepadamu, bukan? Orang itu terdiam sejenak. Apakah Bapak tidak mengenali saya? Tanya orang itu lagi. Leonardo mengenyitkan dahi mencoba mengingat-ingat. Tidak. Leonardo menggeleng. Saya rasa saya belum pernah bertemu dengan Anda. Orang itu mulai menangis dan Leonardo menjadi sangat heran. Saya adalah orang yang dulu Bapak minta untuk menjadi model tokoh Tuhan Yesus, kata orang itu sampai menangis. Leonardo sangat terkejut. Kini saya menjadi model untuk Yudas, isaknya. Oh, betapa dalamnya saya telah jatuh. Beberapa lama setelah perjumpaan saya dengan Bapak waktu itu, saya jatuh di dalam dosa. Saya berjudi, saya menghabiskan harta untuk hal yang sia-sia. Saya meninggalkan gereja dan keluarga saya. Saya terpuruk semakin dalam, sehingga saya merampok dan membunuh seseorang untuk menutupi hutang saya.
Sekarang saya seorang yang tengah menanti ajal. Tidak ada yang tahu akhir cerita ini. Apakah orang itu dihukum mati? Apakah orang itu akhirnya bebas? Tidak ada dokumen yang mencantumkan kelanjutan cerita ini. Yang jelas, wajah orang itu terpampang dalam lukisan perjamuan terakhir di Istana Lodovico Sforza, Milan hingga hari ini. Yang satu sebagai Tuhan Yesus, yang satu lagi sebagai Yudas. Kitab Kejadian 4 menceritakan tentang Kain dan Habil. Dua bersaudara itu mempersembahkan korban kepada Tuhan. Tapi karena Kain tidak mempersembahkan yang terbaik seperti Habel adiknya, persembahannya tidak diterima di hadapan Tuhan. Kain merasa dendam kepada Habel. Senyumnya hilang dan wajahnya menjadi muram. Tuhan sudah memperingatkan Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau tidak berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Kejadian 4 ayat 7. Kain tidak menaati Tuhan. Dia kemudian membunuh adiknya Habel. Akibatnya, ia terbuang dan menjadi pelarian seumur hidupnya. Dari ayat firman Tuhan tadi kita tahu bahwa ada kaitan yang sangat erat antara ekspresi wajah dengan berbuat baik. Jika kita berbuat baik, maka wajah kita akan berseri. Tetapi sebaliknya, kita akan murung. Itu tandanya ada sesuatu yang tidak beres dalam hubungan kita dengan Allah dan juga dengan sesama. Jika kita berbuat dosa dan menjadi murung, wajah kita akan nampak seperti Yudas. Sekarang bagaimana dengan kita? Ada beberapa tips yang dapat kita lakukan supaya wajah kita selalu terlihat seperti wajah Tuhan Yesus. Pertama yang harus kita lakukan adalah jangan pernah menyimpan kekesalan di dalam hati kita. Firman Tuhan berkata, "Jangan matahari terbenam sebelum padam amarahmu." Kedua, take it easy. Jalani hidup ini dengan hati yang gembira, seperti yang tercatat dengan sangat baik di dalam Amsal 15 ayat 13. Dan yang ketiga, seperti kata firman Tuhan di Kejadian 4 ayat 7 tadi, banyak-banyaklah berbuat baik kepada orang-orang di sekitarmu. Itu akan membawa keajaiban di dalam hidupmu, membuat hidupmu menjadi indah, dan biarlah hidupmu dipenuhi dengan sukacita ketika melakukan kebaikan. Diambil dari Masa Kecil Berita GKMI Februari 2015. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Cerita hari ini mengajarkan kepada kita untuk senyum dan bermuka gembira. Senyum dan bermuka gembira yang tulus artinya kalian percaya bahwa ada sukacita ketika melakukan firman Tuhan setiap hari dalam hidup. Selamat melakukan firman Tuhan di dalam kehidupanmu hari ini, besok, dan seterusnya.